Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat dalam kondisi seperti ini. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang audit siklus penjualan dan penagihan. Kami dari kelompok 1 dan saya Dara Mawati dan teman saya akan menjelaskan yang lain yaitu Feti Fatihatul Uzza, ada Ahmadul Faizin dan Anggi Febrianti. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari audit siklus penjualan dan penagihan. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum. Nah, kalian dapat lihat gambar ini. Gambar ini tuh menunjukkan cara informasi akuntansi mengalir melalui berbagai akun dalam siklus penjualan dan penagihan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan antara lain yang pertama penjualan. Penjualan dapat berupa penjualan tunai dan penjualan kredit. Ada penerimaan kas, ada retur dan pengurangan penjualan, ada penghapusan piutang tak tertagih, dan estimasi beban piutang tak tertagih. Seperti yang pertama, ada penjualan secara tunai. Dia akan masuk dalam akun penjualan di kredit dan di debit kas di bank. Kemudian ada penjualan kredit. Penjualan kredit masuk di akun penjualan kredit, terus masuk di dalam piutang dagangnya bertambah di debit. Seperti itu sudah dijelaskan, ada panah-panahnya untuk mempermudah bagaimana maksud dari yang saya jelaskan tadi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Feti Fatihatul Uzza. Selanjutnya, fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Dalam siklus penjualan dan penagihan melibatkan keputusan serta proses yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah keduanya tersedia untuk dijual. Diawali dengan permintaan oleh seorang pelanggan dan diakhiri dengan konversi bahan atau jasa menjadi piutang usaha yang akhirnya menjadi kas. Berikutnya, kelas transaksi, akun, fungsi bisnis, dan dokumen serta catatan terkait untuk siklus penjualan dan penagihan. Terdapat 5 kelas transaksi yaitu penjualan, penerimaan kas, retur, dan pengurangan penjualan, penghapusan piutang tak tertagih, beban piutang tak tertagih. Fungsi bisnis dan dokumen serta catatan suatu perusahaan menurut tabel di atas adalah yang pertama, pemrosesan pesanan pelanggan. Dalam hal tersebut terdapat 2 catatan dokumen yaitu pesanan pelanggan dan pesanan penjualan. Yang kedua, pemberian kredit. Dokumen pengiriman dibuat untuk mengawali pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi kuantitas barang yang akan dikirim. Harus juga menyertakan bill of lading yaitu kontrak tertulis mengenai penerimaan dan pengiriman barang antara pembawa dan penjual. Yang ketiga, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Aspek paling penting dari penagihan yaitu semua pengiriman telah ditagih sesuai data kelengkapan yang ada. Tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari 1 kali. Setiap pengiriman ditagih dalam jumlah yang tepat. Catatan dokumen selanjutnya yaitu faktur penjualan, yaitu dokumen yang menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang yang dijual, harga ongkos angkut, asuransi, syarat, dan lain-lainnya. Yang file transaksi penjualan yaitu file yang dihasilkan yang mencantumkan semua transaksi penjualan yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode. Jumlah penjualan atau listing yaitu laporan yang dibuat dari file transaksi penjualan yang dicantumkan. File induk piutang usaha yaitu file komputer yang digunakan untuk mencatat penjualan individual, penerimaan kas, serta retur dan pengurangan penjualan bagi setiap pelanggan dan untuk mempertahankan saldo akun pelanggan. Laporan bulanan yaitu dokumen yang dikirimkan melalui surat atau surat elektronik kepada setiap pelanggan.
untuk menunjukkan saldo awal piutang usahanya. Fungsi bisnis selanjutnya yaitu pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Dokumen remittance advice yaitu dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan dan biasanya juga dikembalikan kepada penjual beserta pembayaran kasnya. Prelisting penerimaan yaitu daftar yang disusun ketika kas diterima oleh seseorang. Untuk memiliki tanggung jawab mencatat penjualan, piutang usaha, kas, dan yang tidak memiliki akses ke catatan akuntansi. Fungsi bisnis, pemrosesan, dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan yaitu memo kredit, dokumen yang mengindikasikan pengurangan dari jumlah pelanggan akibat retur barang atau pengurangan harga. Jurnal retur dan pengurangan penjualan. Fungsi bisnis penghapusan piutang usaha tak tertagih terdapat dokumen formulir otorisasi piutang tak tertagih yang digunakan dalam lingkungan internal untuk menunjukkan otoritas penghapus suatu piutang usaha sebagai tak tertagih. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, perlu diketahui bahwa terdapat 4 langkah penting dalam pengendalian, yaitu A. Memerlukan kerangka kerja untuk menilai resiko pengendalian. B. Mengidentifikasi pengendalian internal dan kelemahannya bagi penjualan. C. Mengkaitkannya dengan tujuan. D. Menilai resiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas yang memadai membantu mencegah berbagai jenis salah saji, baik akibat kesalahan maupun penipuan atau kecurangan. Untuk mencegah kecurangan, manajemen harus menolak akses ke kas bagi siapapun yang bertanggung jawab memasukkan informasi transaksi penjualan dan penerimaan kas ke dalam komputer. Kedua, menentukan luas pengujian pengendalian. Hal ini tergantung pada keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor yakin bahwa pengujian itu dapat diandalkan untuk mengurangi resiko pengendalian. Ketiga, merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Terdapat 3 jenis salah saji yang mungkin terjadi. Yang pertama, penjualan dimasukkan dalam jurnal sementara pengiriman tidak pernah dilakukan. Kedua, penjualan dicatat lebih dari 1 kali. Ketiga, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. 2 jenis salah saji yang pertama dapat disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan, sementara jenis yang terakhir selalu disebabkan oleh kecurangan. Keempat, arah pengujian, yaitu memahami perbedaan antara menelusuri dokumen sumber ke jurnal dan memvouching dari jurnal kembali ke dokumen sumber. Pengujian pertama adalah untuk transaksi yang dihilangkan, sementara pengujian kedua adalah untuk transaksi yang tidak ada. 5. Penjualan dicatat dengan akurat. Pencatatan yang akurat atas transaksi penjualan harus memperhatikan 1. Pengiriman jumlah barang yang dipesan. 2. Menagih dengan akurat sebesar jumlah barang yang dikirim. 3. Mencatat dengan akurat jumlah yang ditagih dalam catatan akuntansi. Selanjutnya yaitu retur dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji pada intinya sama. Namun ada 2 perbedaan yaitu A. Materialistis. Dalam banyak hal, retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material sehingga auditor dapat mengabaikannya. B. Penekanan pada tujuan kejadian. Untuk retur dan pengurangan penjualan, umumnya auditor menekankan pada pengujian transaksi yang dicatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari penagihan piutang usaha yang ditutupi oleh retur atau pengurangan penjualan fiktif. Selain itu, tujuan kelengkapan juga merupakan hal penting terutama dalam menguji saldo akun untuk menentukan apakah retur dan pengurangan penjualan ditetapkan terlalu rendah pada akhir tahun.
Pada dasarnya, tujuan lain tidak boleh diabaikan. Jika ingin mengaudit retur dan pengurangan penjualan, harus dapat menerapkan logika yang sama untuk mendapatkan pengendalian, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi yang sesuai guna memverifikasi jumlahnya. Materi selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan. Dan di sini auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas, seperti yang digunakan untuk penjualan. Prosedur audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dapat dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama seperti yang digunakan untuk penjualan, tetapi tujuan khususnya berbeda, yakni diterapkan bagi penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor harus mengikuti proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Di sini auditor menentukan pengendalian internal kunci dengan cara pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang semestinya, dokumen dan catatan yang memadai, serta pengiriman rekening bulanan. Proses yang kedua yaitu merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang auditor dengan cara memeriksa berbagai jenis dokumen seperti salinan faktur, mengamati nomor atau faktur yang hilang atau ganda maupun di luar urutan normal. Proses yang terakhir yaitu merancang pengujian substantif atau transaksi untuk menguji salah moneter bagi setiap tujuan. Selanjutnya yaitu penyiapan bukti penerimaan kas. Prosedur audit yang bermanfaat untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang dicatat telah disetorkan dalam akun atau rekening bank. Hal ini disebut dengan bukti penerimaan kas. Dalam pengujian ini, total penerimaan kas yang dicatat dalam jumlah penerimaan kas selama suatu periode tertentu seperti bulanan akan direkonsiliasi dengan deposito atau setoran aktual yang dilakukan ke bank selama periode yang sama. Perbedaan di antara keduanya mungkin diakibatkan oleh setoran dan perjalanan maupun pos-pos lainnya, tetapi jumlahnya harus dapat direkonsiliasi dan dapat dibandingkan. Selanjutnya yaitu pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha. Lapping piutang usaha yaitu penundaan ayat jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi kekurangan kas yang ada. Di sini penggelapan dilakukan seseorang yang menangani penerimaan kas dan kemudian memasukkannya ke dalam sistem komputer. Penggelapan ini sebenarnya dapat dicegah dengan mudah melalui pemisahan tugas dan kebijakan cuti wajib bagi karyawan yang menangani kas sekaligus memasukkan penerimaan kas ke dalam sistem. Penggelapan ini dapat dideteksi dengan membandingkan nama, jumlah, dan tanggal yang ditunjukkan pada remittance advice dengan ayat jurnal penerimaan kas dan salinan slip setoran terkait. Materi yang terakhir yaitu pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Auditor dalam melakukan audit tes penghapusan piutang usaha tak tertagih adalah kemungkinan karyawan klien menutupi penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang sudah ditagih, atau di sini disebut dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi kejadian. Pengendalian yang penting untuk mencegah kecurangan ini yaitu dengan cara otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang tak tertagih harus diberikan oleh tingkat manajemen yang ditunjuk hanya setelah melalui penyelidikan menyeluruh mengenai alasan-alasan apa saja yang menyebabkan pelanggan tidak mampu membayar. Selanjutnya, pengendalian internal, tambahan atas saldo akun dan penyajian setelah pengungkapan. Pengendalian internal juga berkaitan langsung dengan saldo akun penyajian serta pengungkapan yang mungkin terjadi, meskipun belum diidentifikasi atau diuji sebagai bagian dari pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi. Untuk siklus penjualan dan penagihan ini, hal tersebut kemungkinan akan mempengaruhi tujuan yang terkait dengan saldo nilai yang dapat direalisasi dan hak serta kewajiban dan 4 tujuan penyajian serta pengungkapan. Yang terakhir yaitu pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.
Hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa audit, terutama terhadap pengujian substantif atas rincian saldo. Bagian dari audit yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan yaitu saldo piutang usaha, kas, beban piutang tak tertagih, dan penyisian untuk piutang tak tertagih. Sekian, terima kasih. Setelah kita mempelajari tentang siklus penjualan dan penagihan, lalu apa sih yang diaudit? Biasanya manajemen punya pengendalian internal dalam penjualan. Biasanya ada 3 pengendalian efektif menurut manajemen. Yang pertama yaitu reliabilitas pelaporan keuangan, yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, yang ketiga ketaatan pada hukum dan peraturan. Tapi berdasarkan lampiran 1 SA 315, aktivitas pengendalian ada 1. Penelaah kinerja, 2. Pengelolaan informasi, 3. Pengendalian fisik, dan yang terakhir pemisahan tugas. Nah, dalam transaksi penjualan yang perlu diaudit adalah menurut kami bukti audit. Kenapa sih bukti audit? Karena bisa saja penjualan tersebut direkayasa apakah sesuai dengan nominal dengan laporan keuangan. Maka perlu adanya keandalan dalam menguji bukti audit. Nah, keandalan bukti audit dapat dilakukan dalam beberapa unsur menurut SA 500, yaitu pertama, memilih semua unsur, yang kedua memilih unsur tertentu, dan yang ketiga sampling audit. Nah, menurut kami yang tepat untuk siklus penjualan dan penagihan ini adalah menggunakan sampling audit, yaitu SA 530. Kenapa sampling audit? Karena di SA 530 ini menjelaskan tentang piutang usaha, di mana piutang usaha itu berhubungan dengan penjualan. Piutang usaha ini dijelaskan rinci di 530. Contohnya, pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan sebelum tanggal konfirmasi tetapi diterima beberapa tanggal setelah konfirmasi tidak dianggap suatu kesalahan penyajian. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.